Ngerokok batuk. Waktu dia pas mau meninggal itu pas saya di situ. Teman-teman saya juga kebanyakan yang saya kenal sejak sekolah memang tidak ada yang merokok. Jadi Udah bosan aja. Udah bosan. Berhenti total. Waktu saya sudah berjanji nggak mau merokok, hari itu saya nggak merokok sampai sekarang, dan kalau bisa sampai mati. Oke gengs, di video kali ini kita akan ngobrol, tepatnya teman saya ngobrol dengan beberapa orang perokok yang tidak merokok dan juga ada yang sudah berhenti merokok. Lalu bagaimana tanggapannya? Kita langsung lihat aja videonya. Check it out, enjoy the video. Episode kali ini kita akan berbicara tentang ex perokok atau tidak perokok. Ya, teman saya ini kita tanya langsung aja ya. Mas, gimana kabarnya? Baik. Baik. Namanya siapa, Mas? Saya Sofyan. Sofian. Iya. Mas, saya kan mau nanya tentang merokok dan tidak perokok. Ya. Di episode kemarin saya nanya tentang perokok. Nah, sekarang saya yang tidak merokok. Mas Sofian ini perokok apa tidak perokok? Saya nggak merokok. Nggak merokok. Nggak. Emang dari kecil itu nggak merokok? Dulu SD. SD ngerokok. Oh, berarti oke, kita tanya dari awal sampai ngerokok gimana ceritanya? Saya mulai kenal merokok itu kelas 3 SD. 3 SD. Ya, kelas Kok 3 bisa? SD. Itu saya masih ingat itu Pak Lek saya itu ngajarin. Oh. Kamu kalau laki-laki kalau nggak ngerokok itu kurang maco katanya. Wah. Nah, Pak Lek saya bilang gitu. Hmm. Terus dibikinin yang melinting pakai daun pelepah ini jagung. Oh iya iya. Pelepah jagung. Iya, iya. Nah, itu dibikinin. Pertama ya batuk-batuk lah. Terus ini kok enak. Manis-manis gitu. Nah, tak keterusan sampai itu terus jadi kelas 3, 4 itu terus merokok terus. Nyuri-nyuri tapi linting ya, Linting. ngelinting. Bukan sekarang kan rokok jadi. Iya. Dulu kan ngelinting itu tahun ya sekitar 70-an lah. 70-an. Iya. Itu ketahuan nggak sama orang tua? Ngumpet-ngumpet. Pernah ketahuan, pernah. Pernah. Ketahuan saya itu diikat di sungai. Diikat di sungai itu. Itu guys, kalau orang tua zaman dulu tuh lebih kejam. Diikat di sungai itu ya namanya nurani seorang ibu ya. Iya. Bapak pergi, ibu dilepas sama Dilepasin ibu tuh kan. gitu. Udah jangan ngerokok. Ya, iya. Sehari itu. Nah, Besoknya ngerokok lagi. berarti waktu 3 SD nih. Eh. 3 SD, 4 SD itu sehari itu pasti ngerokok. Ngerokok pasti. Pasti. Berapa batang kira-kira? Ngelinting itu ya 3-4 batang lah 4 batang sehari itu. sehari. Wah, mantap banget. Mantap banget. Berarti bukan kayak di TV-TV itu ya, itu nyata loh. Itu ya kita ngelinting aja, enggak ini. Berarti mulai kapan Mas Sofyan itu berhenti merokok? Saya berhenti total merokok itu kelas 2 SMP. 2 SMP. Ya, Berarti itu termasuk singkat ya? ya masalahnya waktu itu kan saya punya temen deket lah. Ya kayak saudara. Kemana-mana itu barengan. Ya. Mulai dari SD, SMP itu bareng. Nah, waktu itu dia sakit inilah paru-paru lah. Oke. Kalau sekarang itu paru-paru, muntah darah. Nah, waktu dia pas mau meninggal itu pas saya di situ. Nah, waktu itu dokternya bilang itu ini gara-garanya merokok ini anak. Tapi emang dia merokok? Dia ngerokok bareng saya itu. Oh gitu, temenannya ngerokok. Iya. Nah,
Sejak itu wah, aku berhenti total. Nggak sama sekali nggak ngerokok. Karena takut gitu. Ya aku mikir ya kalau aku nanti ngerokok terus, iya kalau cepet mati aku nanti lah. Aku nggak mau mati kayak gitu aku. Gitu. Itu dari situlah saya berhenti dari SD. SMP Dari kelas SMP 2 ya. itu. SMP kelas 2. Berarti 3 SD sampai 2 SMP. Iya. Termasuk cepat ya. Termasuk cepat lah. Hmm. Tapi untuk ukuran kelas 3 SD itu masih kecil banget ya. Masih Iya. kecil, masih di bawah umur. Oke, Mas Sofyan punya anak cowok apa enggak? Punya. Punya. Oh, oke. Kalau seumpama Mas Sofyan kan kelas 3 SD kan sudah mulai merokok. Iya. Kalau seumpama Mas Sofyan nih melihat anaknya sendiri pas 3 SD merokok, gimana perasaan sampean? Saya itu selalu berpesan sama anak saya. Pesan saya cuma gini. Sekali saya melihat kamu ngerokok, sekali kamu ngerokok, berarti kamu udah nggak butuh duit saya. Oke. Kamu sekarang ini kan masih sekolah. Terus kamu beli rokok itu dari mana? Dari uangnya siapa? Uangnya ayah, toh? Kamu nggak tahu. Ayah itu kerja keras, nyari duit. Kamu di situ cuman kamu bakar uang rokok. Jadi duit itu kamu bakar. Kayak gitu. Saya pesannya sama anak saya sampai sekarang nih. Sampai sekarang. Kayak gitu. Terus diingat sampai sekarang. Ya alhamdulillah nggak ngerokok juga. Alhamdulillah. Sekali dia ngerokok, udah saya stop. Udah nggak usah sekolah. Mendingan kamu kerja cari duit, ngerokok nggak masalah. Sampai terserah kamu mau seberapa ini, mau ngerokok berapa batang serah. Kalau saya gitu. Wah, itu guys, namanya orang tua pasti ada plus minusnya. Ada yang demokratis, ada yang kayak Mas Sofyan juga, tapi rata-rata kalau jiwa seorang orang tua tuh pasti pengennya anaknya pasti lebih baik lah ya. Iya, iya. Oke guys, terima kasih untuk vlog hari ini. Kita lanjut next lagi. Assalamualaikum Pak. Ini namanya Pak Dekris. Pak Dekris. Oke. Pak Dekris ini salah satu yang tidak merokok ya Pak? Iya betul, saya tidak merokok. Tidak merokok. Alasan Pak Kris ini nggak merokok itu kenapa Pak? Saya memang dari dulu, dari sekolah SD, SMP, SMA memang tidak rokok. Tidak merokok. Dan ya mungkin dari itu ya, tapi kadang-kadang ya ngerokok cuman buat ini aja. Buat gaya-gaya aja, buat sekali-sekali ngerokok, tapi bukan mengerokok gitu ya. Oke. Buat seneng-seneng aja. Berarti emang lingkungan itu sangat mempengaruhi ya Pak? Menurut saya iya betul juga. Cuman kalau memangnya dari dasarnya dari dulunya memang nggak ngerokok, biarpun lingkungannya ngerokok ya kita cuma mungkin sekali-sekali ngerokok lah, buat gaya-gayaan atau bukan. Tapi gitu. Buat teman-teman yang perokok biar nggak ngerokok gimana Pak Kris? Kalau menurut Pak Kris? Saya nggak tahu ya, tapi setahu saya yang saya kenal teman saya yang perokok itu memang berat ya. Pertama kali mengurangi rokok dari awalnya 1 hari 1 bungkus jadi 1 hari, 3 hari berapa hari lah 1 bungkus. Pokoknya mengurangi rokok, terus dia memakan itu permen karet. Oke, permen karet yang setahu saya, tapi yang lainnya nggak tahu ya. Permen karet itu tiap hari saya tanya, kamu kenapa gitu? Iya, saya itu merokok. Saya sekarang udah mengurangi rokok. Mengurangi rokok. Oke. Berarti Pak Kris ini termasuk salah satu yang gaya hidup sehat karena tidak merokok. Oke. Ya, memang begitulah. Begitulah. Oke, terima kasih Pak Dekris. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Sama-sama. Terima kasih. Bye. Merokok. Dulu ngerokok. Rokoknya nakal. Nakal. Pertama ngerokok tahun berapa? SMA Mas. SMA. Itu kok ngerokok kenapa? Ya karena gaul sama tuh. Berarti temennya kurang ajar. Berarti sama kayak aku juga. Dasarnya nggak ngerokok sih. Hah? Dasarnya nggak ngerokok. Dasarnya nggak ngerokok. Dari keluarga emang nggak ada yang ngerokok. Nggak ada. Berarti Pas lagi nakal-nakalnya aja. tapi habis itu berapa tahun ngerokok? Habis SMA udah.
Habis Udah, itu udah nggak rokok. cuma buat gaya-gaya tuh. Ngerokok batuk. Batuknya gitu bang. Enggak. Tapi lebih ke ini sih mas, maksudnya sayang sama kesehatan sendiri. Terus juga saya kan nggak ngopi. Nggak ngopi ya? Nggak ngopi. Oh pantas, kalau perokok kan pasti sambil Sama kalau ngopi juga langsung sakit. Kalau ngopi sakit juga? Kok bisa ya? Tapi kalau ngeteh, iya mas. Gelas-gelasnya diminum, dimakan juga. Kadang-kadang mau fisik kan di. Tapi sekali ngeteh tuh 2 gelas 3 gelas. Kalau ngeteh oke ya? Kalau ngeteh kayak minum es mas. Oh, kayak cendol ya? Iya. Oke lah, makasih Gong. Iya. Siapa namanya Mas? Hafid. Hafid. Ya. Saya kan mau nanya tentang merokok ya. Ya. Mas Hafid ini merokok nggak sekarang? Untuk Sekarang udah enggak sudah sama nggak? sekali. Udah. Berarti dulu pernah merokok? Dulu mantan perokok berat. Mantan perokok Ya. berat. Kok bisa berhenti merokok? Ya udah niat pengen berhenti aja mas. Oh, Iya. niat. Tapi nggak ada sakit kayak gitu nggak? Enggak. Nggak ada. Enggak ada sama sekali. Cuma pengen berhenti ngerokok Ya niat. udah apa ya? Udah udah waktunya mungkin udah dulu semua udah pengen dirasain semua. Udah bosen itu aja. Udah bosan ngerokok? Ya. Oh gitu. Ada bosan ngerokok ya? Saya kan perokok, Ya. tapi belum bosen. Oke. Dari umur berapa ngerokok waktu itu dulu? SD kelas 4 udah nyoba. 4, guys. Tapi kalau 4 belum jadi perokok, udah Nyoba sering tapi. nyoba. Ya, Tapi nyoba-nyoba. nyoba. Itu nyoba waktu itu karena apa? Ya kalau nyoba sering lihat sekitar lingkungan. Lingkungan. Ya semua orang tetangga, mbah sama bapak. Bapak. Bapak ngerokok Oke. juga. Oke. Nih pertanyaan ini. Mas Hafid kan punya anak. Punya anak. Cewek apa cowok? Cewek. Cewek. Oh, kalau semua punya anak cowok nih. Mas Hafid kan anak cowok terus pas umur 4 tahun tuh ngelihat ngerokok anaknya Mas Hafid. Maksudnya gimana? Kalau semua Mas Hafid punya anak cowok, Heeh. terus anaknya Mas Hafid ngerokok pas umur 4 tahun. Oh nggak bisa no, 4 tahun masa ngerokok. Waktu itu 4 SD. Oh, 4 SD, guys. Sorry. Heeh. Diralat. 4 SD. 4 SD. Gimana? Kalau pribadi Iya. loh ya, nggak isi loh mas. Selama untuk mencoba nggak apa-apa. Mencoba nggak Ya, apa-apa. nggak apa-apa, aku bebas soalnya. Bebas. Yang penting tahu diri. Kalau di sekolah ya udah nggak boleh. Hmm. Tapi nyoba ya, tapi jangan Jadi jadi perokok. perokok. Ya. Oke. Nanti kalau dapat cari uang silakan. Oke. Ya. Berarti waktu itu pas udah jadi perokok itu mulai umur kelas berapa kira-kira? Perokok SMA SMA. jadi perokok. Jadi perokok. Berarti waktu 4 SD itu sampai SMP itu belum perokok gitu. Kalau dari SD paling bisa bulanan dari SD ya. SD mungkin sekali atau 2 kali. Kelas 6 di lingkungan udah parah, lingkungan rumah. Jadi ya mungkin seminggu berapa? 3 atau 4 batang gitu. Oke. Mulai SMA udah sering malah. Udah sering. Ya. Berarti mungkin udah dari SMP ya. SMP ya, awalnya SMP. SMP malah nggak begitu karena Nggak begitu. dulu di pondok mas. Jadi ini pulang aja, pas pulang Baru merokok. ya kumpul temen merokok. SMA udah keluar ya udah. Berarti faktor lingkungan sangat penting ya. Lingkungan yang pasti lingkungan. Lingkungan sangat penting. Berarti kalau semua anaknya Mas Hafid kalau punya anak cowok SMP ngerokok, Mas Hafid ngelihat langsung kira-kira marah atau bakalan diapain anaknya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau dia mau nggak apa-apa. Asalkan tahu tahu diri. Kalau di sekolah jangan sama sekali. Oke. Di rumah oke nyoba. Tapi nggak jadi perokok ya. Boleh jadi perokok kalau kamu udah dapat uang. Kalau belum dapat uang, kamu dapat rokok dari mana? Gitu.
Kan sahabat yang ngasih duit. Enggak, ya kalau uang buat jajan, bukan berokok. Oke. Kalau nyoba ya silakan kamu nyoba. Oke. Itulah dari salah satu mantan perokok yang sekarang udah nggak ngerokok sama sekali. Keren dah untuk Mas Abid. Mantap. Kira-kira kasih tahu untuk teman-teman yang perokok, mungkin saya ini perokok juga. Kira-kira kasih tahu gimana biar nggak ngerokok. Niat, Mas. Niat. Yang penting niat. Niat dulu, niat. Selain niat nggak mungkin nggak bisa. Kalau nggak niat nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Ya. Kalau udah niat, walaupun diiming-imingi kasih 1 box lah. Ya, kalau udah niat nggak mau ya nggak mau. Ya tapi semua orang beda-beda Mas ya. Kalau aku sih gitu Mas. Kalau udah pengen waktunya mencoba. Tapi kalau berhenti ya berhenti total sekalian. Berhenti kalau udah mencoba total semua coba. Gitu. Jadi ya dulu udah pernah masanya jadi perokok, semua udah tak cobain. Yeah. Udah jadi orang nakal, semua udah cobain. Udah waktunya berhenti ya udah berhenti. Nggak pengen sama sekali udah. Berarti ada waktunya gitu ya? Ya itu waktu. Semua ada waktunya. Oke lah. Oke, cukup sekian guys. Terima kasih Mas Abid. Sama-sama Mas. Terima kasih. Ya. Oke. Mas Munif merokok dari umur berapa? 12 tahun. 12 tahun. SMP. Kenapa kok merokok pertamanya? Iya karena saya suka. Karena suka. Teman-teman suka ngerokok. Waktu itu kumpulan saya itu perokok gitu. Salah satunya teman-teman dari pondok, ada yang anak dari Malang, ada anak yang dari Probolinggo yang suka-suka merokok. Terus akhirnya saya juga suka merokok karena bapak saya juga dulu perokok gitu. Terus lama sampai usia mulai tahun 80-an ya itu ya. Usia saya 20. Itu sampai usia atau tahun 96 sampai 96. Itu berhenti? Berhenti total. Berhenti total waktu saya sudah berjanji nggak mau merokok. Hari itu saya nggak merokok sampai sekarang dan kalau bisa sampai mati. Sampai mati. Alasan kenapa tidak merokok dan bisa berhenti merokok? Dulu memang disebabkan karena saya istilahnya ngaji ya. Nah guru saya ini nggak suka rokok dan saya harus mengikuti apa yang nggak disukai guru saya. Jadi guru saya itu nggak suka ngerokok, nggak suka tongkrong-tongkrongan. Terus begitu saya tahu kebiasaan guru saya seperti itu, saya mencontohnya. Meskipun dengan berat hati ya, berat sekali sumpah tidak ngerokok. Tapi karena guru saya nggak ngerokok, sampai mati pun aku sudah nggak ngerokok lagi karena guruku tidak merokok. Berarti dari contoh yang baik. Iya. Contoh. Oke. Mas Munif punya anak? Punya. Cowok Dua-duanya. Berarti, kalau Mas Munif ngeliat anak yang merokok di umur 12 tahun, kira-kira gimana? Ya sedih aja. Sedih terus ya tapi itu kan istilahnya kesukaannya anak. Tapi kebetulan anak saya juga nggak suka ngerokok gitu. Bagus. Nggak suka ngerokok. Jadi ya alhamdulillah. Gitu. Berarti emang ada contohnya udah nggak merokok soalnya. Iya. Oke, jadi itu guys. Cari contoh yang terbaik. Jadi bisa berhenti total ya. Alhamdulillah. Meskipun berat. Meskipun. Dan saya tidak pernah benci sama perokok. Nggak pernah benci. Karena apa? Takut ketularan lagi. Oke, deh kalau gitu guys. Terima kasih Mas Munif. Sama-sama. Ceritanya. Ya. Oke, bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Your body, your choice. Kamu punya pilihan. Jadi, silahkan Anda memilih. Terima kasih. Bye.